Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abah dan ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang pendidikan yang pertama yang didapatkan oleh seorang anak, maka tentu Islam memberikan panduan yang luar biasa bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan tentang iman. Jadi bukan kemudian pendidikan tentang bahasa, atau bahkan kalau saat ini pendidikan tentang programming, coding, AI dan sebagainya, bukan itu. Tapi adalah pendidikan iman. Kenapa pendidikan iman? Karena memang tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah menciptakan generasi-generasi atau hamba-hamba Allah yang mereka memiliki pemahaman yang lurus tentang tujuan penciptaannya. Sehingga pendidikan yang harus diberikan pertama sekali kepada anak-anak kita adalah pendidikan iman. Ada seorang sahabat namanya adalah Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa ketika mereka bersama Rasulullah SAW dididik oleh Rasulullah ketika kecil, maka kata sahabat ini, pendidikan yang pertama kali mereka dapatkan dari Nabi adalah pendidikan iman. Barulah kemudian setelah pendidikan iman itu mereka dapatkan, barulah Nabi mengajarkan pendidikan Al-Quran. Sehingga pendidikan Al-Quran itu menambah kekuatan iman mereka. Karena sejatinya iman harus diajarkan terlebih dahulu, dan Al-Quran diajarkan agar kemudian kita lebih memahami tentang bagaimana korelasi antara meyakini Allah dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkaca dengan fakta hari ini, misalnya kenakalan remaja, kenakalan anak-anak muda, di sistem pendidikan yang sekuleristik plus liberalis seperti hari ini, maka satu-satunya jawaban konkret untuk merubah itu semua adalah pendidikan iman. Maka tidak boleh dalam kurikulum pendidikan itu dikotomisasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Harus terintegrasi dalam semua pembelajaran bahwa mereka belajar karena Allah, bahwa harus hadir keimanan di sana, bahwa pembelajaran apapun selama itu ilmu yang bermanfaat, pembelajaran itu semata-mata karena Allah perintahkan mereka untuk belajar. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dengan sangat jelas bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap setiap muslimin. Ketika kata wajib disandarkan kepada muslim, artinya ini adalah pengkhususan bahwa memang kegiatan belajar mengajar ini adalah sesuatu yang dikhususkan, diperuntukkan untuk memuliakan kaum muslimin, dan mereka tidak boleh meninggalkan aktivitas belajar dalam hidup mereka. Kenapa? Karena setiap hari, setiap waktu mereka bergelut dengan aktivitas yang membutuhkan ilmu, karena tentu ilmu itu menjadi guidance mereka. Dan disinilah letak iman. Jangan sampai kita belajar bukan karena perintah Allah, bukan diniatkan karena Allah, melainkan hanya mendapatkan kesenangan duniawi atau manfaat duniawi semata. Ini yang harus kita pahami. Termasuk misalnya ketika kita bicara tentang kenakalan remaja hari ini, solusinya bukan masuk ke barak militer, tapi solusinya adalah mereka ditanamkan keimanan kepada Allah, sehingga meskipun mereka tidak diawasi oleh kita, tidak diawasi oleh manusia, tidak diawasi oleh CCTV dengan teknologi dan sebagainya, mereka diawasi oleh CCTV-nya Allah, karena mereka punya keimanan. Iman itulah yang menjaga mereka. Iman itulah yang membuat mereka tidak nakal. Iman itulah yang membuat mereka senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman itulah yang akan menjadi standar perbuatan mereka, bahwa mereka berbuat semata-mata karena Allah, dan mereka meninggalkan suatu perbuatan juga semata-mata karena larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian abah dan ummah sekalian dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.